Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Setiap umat muslim diwajibkan untuk mereka mempercayai adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu Padang Mahsyar. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia ini berakhir. Sedangkan Padang Mahsyar merupakan tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tempat tahapan perhitungan amal. Nantinya, manusia akan melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Tempat ini pula digambarkan sebagai tanah lapang yang luas dan panas. Tidak ada satupun orang yang bisa berteduh. Bahkan dari beberapa riwayat dijelaskan bahwa jarak antara matahari dengan kepala manusia adalah 1 jengkal. Pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil, lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka, ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Semenyeramkannya gambaran soal Padang Mahsyar, kelak akan ada orang-orang yang berbahagia karena dinaungi oleh naungan arsy Allah. Artinya, mereka akan dinaungi yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan arsy Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, lagi cantik, lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Yang keenam, seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau lainnya, mereka haruslah menjadi seseorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Shad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud,
Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang rajin ibadah ke masjid, tekun membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, mempunyai akhlak yang baik. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka suka bersenang-senang dan berfoya-foya. Ada kesempatan untuk bermain game, atau ngebut-ngebutan di sore hari, atau bermain band. Waktu mereka habis untuk hal yang sia-sia semacam itu. Bahkan maksiat pun ada yang dijadikan hobi. Untuk saat ini, jarang sekali kita melihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pantas saja Nabi SAW memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Selanjutnya, yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-18 yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada dalam majelis ilmu, dengan mendengar kajian Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Bisa juga pengertian orang yang hatinya terkait dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan super sibuk. Sopir kendaraan ketika mendengar suara azan segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Contoh-contoh seperti ini itulah mereka yang hatinya selalu terkait oleh masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolihan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Membina persaudaraan karena Allah ini sangat diperlukan dalam keberagamaan dan berperan penting dalam membela agama Allah. Karena ikatan persaudaraan kita dapat memperkuat benteng pertahanan agama Allah. Ada kalanya ketika iman kita turun, ada teman yang selalu mengingatkan agar bangkit dan istiqomah kembali di jalan Allah. Selanjutnya, yang kelima yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, lagi cantik, lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Golongan ini mungkin dalam kehidupan nyata lebih banyak perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki. Sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, laki-laki yang menolak berzina pada hari perhitungan kelak. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah abadikan dalam Al-Quran betapa istimewa dan jarang ada laki-laki yang bisa menahan syahwatnya. Nabi Yusuf alaihissalam yang ditarik-tarik oleh Zulaikha, istri raja, tetapi Nabi Yusuf menolak. Kendati dalam hati rasa cinta itu pun ada, karena bersyahwat adalah naluri manusia, namun takut kepada Allah lebih dominan ketimbang nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Selanjutnya yang nomor 6, seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kerahasiaan itu menggambarkan keikhlasan, artinya orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapat penghargaan dari Allah dalam bentuk payung dan naungan kelak di hari kiamat. Jadi,
Yang pokok dalam masalah sedekah di sini adalah keikhlasan, bukan rahasia dan tidak rahasianya. Sebab Al-Quran menegaskan sedekah yang terang-terangan itu juga baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya, nomor 7 yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga dari riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Sekalipun dalam hadis di atas disebutkan 7 golongan, bukan berarti masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Dalam arti yang satu dilakukan sedang yang lain tidak. Misalnya, hati yang tertambat di masjid, tapi di balik itu berbuat maksiat. Karena itu, hadis ini dapat dipahami bahwa 7 sifat yang akan mendapatkan imbalan penghargaan Allah kelak di hari kiamat dalam bentuk payung atau naungan di padang mahsyar itu adalah orang-orang yang sejak muda aktif beribadah dengan terus-menerus mengkaji Al-Quran, adil dalam kepemimpinan, tidak tergoda oleh rayuan wanita, bersedekah dengan ikhlas, memperhatikan masjid, berzikir, dan memperkokoh persatuan serta terus-menerus berjuang di jalan Allah, baik bersama-sama ataupun sendirian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman